Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fadila, NIM 17002062, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya pada ujian skripsi saya yang berjudul Persepsi Guru SMP Negeri Kota Batu Sangkar tentang Kualitas Pelayanan Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Yang pertama yaitu Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Pelayanan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada seseorang dalam menyelesaikan kepentingannya. Pelayanan pada dasarnya sangatlah penting. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu perpanjangan tangan pemerintah dalam pemberian pelayanan yang prima kepada guru. Pemberian pelayanan ini diantaranya yaitu pelayanan dalam pengurusan SK guru, kenaikan pangkat, dan lain-lainnya. Namun, dari yang penulis temui di lapangan, penyelenggaraan pendidikan oleh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar pada saat ini masih banyak dijumpai kekurangan, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan kepada guru masih belum memenuhi apa yang seharusnya diterima oleh guru. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Governance and Decentralization Survey pada tahun 2002 yang menemukan fakta bahwa secara umum, praktek penyelenggaraan pelayanan di Indonesia masih jauh dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan hal tersebut, penulis di lapangan, berikut beberapa fenomena. Yang pertama yaitu adanya keterbatasan fasilitas sehingga terbatasnya pelayanan kepada guru pada saat mengurus kepentingan, yang mana fasilitas ini terdiri dari kursi tunggu yang disediakan sebagai tempat untuk guru menunggu di ruang tunggu, dan selain itu juga masih kurangnya kipas angin dan juga AC. Yang kedua yaitu prosedur administrasi lama. Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang masih menahan berkas-berkas guru dan tidak langsung memprosesnya, serta tidak memberikan alasan yang jelas kepada guru kenapa berkas-berkas guru ditahan dan tidak langsung diproses pada saat itu. Yang ketiga yaitu guru merasa pegawai belum melayani dengan sepenuh hati. Hal ini dapat dirasakan guru sewaktu mengunjungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Pegawai kurang menyapa dan memberikan senyuman kepada guru. Yang keempat yaitu masih adanya petugas yang belum sepenuhnya mengetahui prosedur kerja sehingga tidak paham dengan tugasnya. Hal ini masih sering dijumpai petugas yang masih bertanya kepada petugas lain mengenai tugas dan kewajibannya. Dan yang terakhir yaitu guru merasa kurang diberikan pelayanan yang rata dan adil. Hal ini dilihat dari beberapa orang guru yang menyelesaikan urusan terlebih dahulu dikarenakan memiliki kenalan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu masih adanya pegawai yang kurang ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan kepada guru yang mempunyai urusan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana dalam pelayanan masih kurang memadai. Yang ketiga, pegawai masih kurang syekatan dalam melayani guru. Yang keempat, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh petugas mengenai tugas pokoknya. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu pelayanan memakan waktu yang lama. Yang selanjutnya itu C, pada batasan masalah. Pembatasan masalah ini perlu dilakukan. Hal ini dilakukan agar dapat menghindari meluasnya penafsiran masalah yang berkaitan dengan persepsi guru tentang kualitas pelayanan pegawai. Mengingat keterbatasan penulis dalam hal biaya, waktu, serta tenaga, maka penelitian ini menekankan pada persepsi guru SMP Negeri Batu Sangkar tentang kualitas pelayanan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Dan yang selanjutnya itu pada bagian D, rumusan masalah. Rumusan persoalan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi guru SMP Negeri Batu Sangkar tentang kualitas pelayanan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar yang dilihat dari aspek berikut. Yang pertama yaitu aspek kesopanan, yang kedua aspek kenyamanan lingkungan, yang ketiga kemampuan petugas pelayanan, dan yang terakhir yaitu aspek kecepatan pelayanan. Yang selanjutnya itu pada bagian E, pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu mengenai seberapa baik persepsi guru SMP Negeri Batu Sangkar tentang kualitas pelayanan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar yang dilihat dari aspek kesopanan. Dan yang kedua yaitu seberapa baik persepsi guru SMP Negeri Batu Sangkar tentang kualitas pelayanan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar yang dilihat dari aspek kenyamanan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu mengenai seberapa baik persepsi guru SMP Negeri Batu Sangkar
tentang kualitas pelayanan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar yang dilihat dari aspek kenyamanan petugas, kemampuan petugas pelayanan. Dan yang terakhir yaitu mengenai seberapa baik persepsi guru SMP Negeri Batu Sangkar tentang kualitas pelayanan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar yang dilihat dari aspek kecepatan pelayanan. Selanjutnya yaitu pada pertanyaan penelitian. F yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama itu untuk mengetahui persepsi guru SMP Negeri Batu Sangkar tentang kualitas pelayanan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar yang dilihat dari aspek kesopanan. Yang kedua yaitu persepsi guru SMP Negeri Batu Sangkar tentang kualitas pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar yang dilihat dari aspek kenyamanan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu persepsi guru SMP Negeri Batu Sangkar tentang kualitas pelayanan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar yang dilihat dari aspek kemampuan petugas pelayanan. Dan yang terakhir yaitu persepsi guru SMP Negeri Batu Sangkar tentang kualitas pelayanan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar yang dilihat dari aspek kecepatan pelayanan. Pada bagian G yaitu manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran berupa teori-teori dan analisis agar dapat bermanfaat bagi penelitian di masa yang akan datang dan diharapkan dapat untuk sebagai perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu secara praktis. Yang pertama itu bermanfaat bagi Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Yang kedua yaitu bagi pegawai bagian pelayanan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Yang ketiga itu bagi guru, dan yang keempat yaitu bagi peneliti selanjutnya. Yang bagian H yaitu asumsi penelitian. Yang pertama yaitu masing-masing pegawai memiliki cara yang berbeda-beda dalam memberikan pelayanan kepada guru. Dan yang kedua yaitu guru memiliki persepsi yang selanjutnya itu bab 2 kerangka teori. Persepsi dijelaskan oleh Jalaluddin bahwa tentang suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Selanjutnya yaitu kualitas pelayanan. Di sini dijelaskan terlebih dahulu oleh Sunyoto pada tahun 2012 bahwa kualitas merupakan suatu ukuran untuk menilai bahwa suatu barang atau jasa telah mempunyai nilai guna seperti yang dikehendaki, dan dengan kata lain, suatu barang dapat dianggap telah memiliki kualitas apabila berfungsi atau memiliki nilai guna seperti yang diinginkan. Selanjutnya juga dijelaskan oleh Keller pada tahun 2016, pelayanan merupakan suatu kegiatan dalam kelompok atau perkumpulan yang bersifat menguntungkan dan menawarkan kepuasan meskipun hasil yang diberikan tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Dan dari beberapa pengertian tersebut dapat dijelaskan kembali bahwa kualitas pelayanan seperti yang dijelaskan oleh Tiptono pada tahun 2012 sebagai suatu upaya pemenuhan kebutuhan orang yang membutuhkan agar cara penyampaiannya dapat memenuhi harapan dan kepuasan orang yang membutuhkan pelayanan tersebut. Sebelum memberikan pelayanan kepada pihak yang membutuhkan pelayanan, sudah seharusnya suatu instansi memperhatikan terlebih dahulu kualitas dari pelayanan yang akan diberikannya, baik itu dari pihak pegawai ataupun kesiapan dari suatu instansi untuk memberikan pelayanan. Selanjutnya dijelaskan oleh Heineke pada tahun 2005. Kualitas pelayanan merupakan suatu konsep yang sangat luas dan mencakup banyak dimensi, yang diantaranya yaitu yang pertama keramahan pegawai, yang kedua kemudahan akses dalam mendapatkan layanan, yang ketiga pengetahuan pegawai, yang keempat kecepatan pelayanan kepada pihak yang membutuhkan pelayanan, yang kelima kenyamanan saat menunggu pelayanan. Kualitas pelayanan yang baik tentu akan memberikan hasil yang baik, dan juga persepsi dari pihak yang membutuhkan pelayanan kepada pegawai yang memberikan pelayanan juga akan memberikan persepsi yang baik juga. Apabila hal ini terlaksana dengan baik, maka suatu instansi dengan pegawainya yang memberikan pelayanan akan menghasilkan pelayanan yang prima.
Di sini juga dijelaskan bahwa pelayanan yang prima merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kesan atau nilai tambah agar dapat memenuhi harapan pelanggan pada suatu lembaga atau instansi terkait. Dijelaskan selanjutnya yaitu mengenai beberapa modal dasar bagi pegawai dalam melaksanakan pelayanan prima, yang di sini dijelaskan oleh Hadjam pada tahun 2011, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu profesional dalam bidang tugasnya, yang kedua mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi, yang ketiga memegang teguh etika, yang keempat mempunyai emosi yang stabil, yang kelima percaya diri, yang keenam bersikap wajar, dan yang terakhir yaitu berpenampilan memadai. Selanjutnya pegawai. Menurut Mardiasmu pada tahun 2011, pegawai merupakan seorang individu yang bekerja pada individu lainnya yang memberi pekerjaan, baik sebagai pegawai tetap ataupun pegawai lapas atau pegawai tidak tetap, sesuai dengan perjanjian kerja secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan pekerjaan yang memperoleh imbalan berupa upah atau gaji yang dibayarkan dalam periode tertentu. Indikator kualitas pelayanan. Penulis memilih indikator kualitas pelayanan pegawai kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar, yaitu menjadi yang pertama kesopanan, yang kedua kenyamanan lingkungan, yang keempat kemampuan petugas pelayanan, dan yang terakhir kecepatan pelayanan. Hal ini dipilih berdasarkan hasil pengamatan dan bagian-bagian yang ingin diteliti lebih lanjut tentunya. Kesopanan dimulai terlebih dahulu dari kesopanan. Setiap pegawai di seluruh instansi memiliki kode etik dan tata krama yang wajib dipatuhi, baik ketika di kantor, pada saat melayani masyarakat, ataupun saat berkegiatan di luar kantor. Sopan atau kesopanan menurut Zuriyah pada tahun 2017 yaitu norma tidak tertulis yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bersikap dan berperilaku. Dan yang kedua yaitu kenyamanan lingkungan menurut Asadi pada tahun 2016, bahwa kenyamanan lingkungan dapat mengoptimalkan pelayanan, dan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu aktivitas dalam ruangan yaitu adalah kenyamanan. Dan yang ketiga yaitu kemampuan petugas pelayanan. Kemampuan petugas pelayanan adalah kemampuan seorang pegawai dalam pekerjaannya dan mampu melayani seseorang yang membutuhkan dengan tepat dan sesuai dengan prosedur yang ada. Penempatan posisi pegawai dalam suatu kantor atau instansi haruslah sesuai dengan kemampuan dan berada di bidangnya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu kecepatan pelayanan. Kecepatan pelayanan menurut Tip Jono pada tahun 2012 adalah target waktu pelayanan yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. Yang bagian B yaitu penelitian relevan. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Ferry Ferdian yang berjudul Persepsi Mahasiswa tentang Kualitas Pelayanan Kantin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang pada tahun 2013. Dan yang kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Randi Levino Saputra yang berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Pegawai Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Universitas Negeri Padang yang ditulis pada tahun 2014. Selanjutnya itu kerangka konseptual, yang mana di sini dilihat dari persepsi guru tentang kualitas pelayanan pegawai dinas kantor pendidikan dan kebudayaan, yang mana dilihat berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama kesopanan, kenyamanan lingkungan, kemampuan petugas pelayanan, dan kecepatan pelayanan. Dan jika dari keempat hal yang dilihat ini, jika semuanya berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan pelayanan yang prima kepada guru. Persepsi guru yang pertama itu persepsi guru tentang kualitas pelayanan pegawai dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tanah Datar dalam aspek kesopanan. Dilihat dari hasil penelitian terdapat beberapa item pernyataan pada aspek kesopanan yang masih tergolong rendah, yaitu guru yang merasa kurang dilayani sewaktu berurusan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar dengan skor 2,26. Temuan ini menunjukkan bahwa kesopanan pegawai Dinas Pendidikan dalam melayani guru masih belum cukup baik. Hal ini disebabkan oleh pegawai yang masih bersikap cuek dan tidak langsung membantu menyelesaikan urusan guru, sehingga guru merasa kurang diterima dan dilayani sewaktu berurusan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar.
Hal ini agar tidak terulang lagi, kepala dinas diharapkan dapat menegur serta memberikan contoh seperti dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kesopanan dan arahan untuk bersikap profesional dalam memberikan pelayanan kepada guru. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Tangki Lisan pada tahun 2005, bahwa kesopanan merupakan sikap dan etika baik yang ditunjukkan petugas pada masyarakat yang dilayani. Maka dari itu, sudah sewajarnya pegawai dinas pendidikan memperlihatkan serta menunjukkan sikap sopannya kepada guru yang dilayaninya. Dengan begitu, maka pelayanan yang diberikan akan membuat guru merasa senang dan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai. Yang bagian 2 yaitu persepsi guru tentang kualitas pelayanan pegawai dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tanah Datar dalam aspek kenyamanan lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tanah Datar yang belum terlaksana dengan baik. Dari beberapa item pernyataan yang diberikan masih ditemui item pernyataan dengan skor rata-rata masih rendah, yaitu mengenai kurang nyamannya guru dalam menerima pelayanan pegawai dengan skor 2,01. Sedangkan item pernyataan yang masih tergolong baik, yaitu guru merasa nyaman karena disediakan kursi tunggu dan ruangan yang bersih dari debu dan sampah dengan skor 4,17. Dan dijelaskan oleh Adianto pada tahun 2011 bahwa dalam pemberian pelayanan sudah seharusnya diberikan ruangan yang nyaman, di mana dapat menyebabkan pengguna merasa rileks dan tidak gelisah serta merasa mendapatkan kebebasan beraktivitas dalam ruangan tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan lagi pelayanan pegawai dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tanah Datar dalam aspek kenyamanan lingkungan ini. Salah satunya dengan pengadaan kotak saran secara manual maupun elektronik, pengadaan kipas angin ataupun AC di setiap ruangan, terutama ruang tunggu, dan memperbaiki cara pegawai dalam melayani guru atau tamu. Hal ini dimaksud agar pelayanan yang diberikan dapat lebih baik lagi dan memberikan kepuasan kepada guru yang membutuhkan pelayanan. Pada bagian yang ketiga yaitu persepsi guru tentang kualitas pelayanan pegawai dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tanah Datar dalam aspek kenyamanan petugas pelayanan. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan pegawai dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tanah Datar dalam melayani guru masih belum terlaksana dengan baik. Dari beberapa item pernyataan yang diberikan, salah satu item yang mendapat nilai paling rendah yaitu belum terampilnya pegawai dalam tugasnya, yaitu dengan skor 2,25. Namun masih ada pelayanan yang termasuk dalam kategori baik yang diberikan oleh pegawai dinas pendidikan dan kebudayaan, yaitu mengenai pegawai yang berusaha menyelesaikan kepentingan guru dengan maksimal dengan skor 3,07, dan dijelaskan oleh Suwarno pada tahun 2014 bahwa kegiatan mendapatkan dan menetapkan orang-orang yang tepat pada bagian tertentu di suatu instansi merupakan sesuatu hal yang paling penting. Beberapa solusi yang dapat digunakan untuk penyelesaian masalah ini dijelaskan oleh Mulyana pada tahun 2010 bahwa dalam meningkatkan kemampuan pegawai terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan baik, yaitu yang pertama memperhatikan rekrutmen atau pada saat penerimaan dan penerimaan pegawai baru, sehingga hal-hal yang di luar atau tidak seharusnya bagi pegawai dapat dihindari dan meminimalisir risiko bahwa pegawai tidak memiliki kemampuan yang pas dengan posisi atau jabatannya di suatu instansi. Yang kedua yaitu orientasi. Pada orientasi ini diharapkan bahwa pegawai memang benar-benar dikenalkan dan memahami tugasnya dengan baik, sehingga tidak terjadi suatu hal yang dirasa nanti dapat memperburuk keadaan pada saat ia memberikan pelayanan ataupun bekerja di suatu instansi. Yang ketiga itu dengan memberikan pelatihan. Pelatihan ini terdiri dari dua, itu dapat memberikan pelatihan keterampilan teknis, dan yang kedua itu pelatihan antar pribadi. Yang selanjutnya itu pemberdayaan, dan yang terakhir itu continuous improvement. Pendidikan dan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten agar dapat mengupayakan untuk memberikan pelatihan kepada pegawai yang masih belum mengerti akan orientasi tugasnya,
melakukan pengawasan pegawai dan lebih memperhatikan kenyamanan pengunjung dan memfasilitasi ruang tunggu dan kotak saran bagi pengunjung. Pegawai yang kedua itu bagi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar, yaitu untuk meningkatkan lagi kualitas pelayanan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Diharapkan pegawai dapat memberikan perhatian perhatian dan mengurangi bersikap cuek kepada pengunjung, serta tidak meminta guru untuk menunggu tanpa alasan yang jelas, dan ikut serta dalam pelatihan yang ada untuk meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya itu untuk peneliti selanjutnya. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan skripsi ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan referensi untuk membantu penyelesaian penelitiannya. Dan yang terakhir untuk guru yang berurusan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Untuk guru yang berurusan di sini diharapkan untuk dapat menghormati pegawai, tidak bersikap semena-mena dan mempersiapkan terlebih dahulu segala hal yang diperlukan saat berurusan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar, sehingga berkas yang akan dapat langsung diproses tanpa ada satu hal yang kurang. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.